warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Herlan Firmansyah MPD ME selaku dosen pengampu Ekonomi Makro Islam 2. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat kepada kita semua, dan tidak lupa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang keseimbangan pasar barang dengan menggunakan pendekatan kurva IS. Kepada pemateri pertama yaitu Abi Supian, dipersilahkan. Saya Muhammad Abi Supian. Di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan pasar barang dengan pendekatan IS. Di dalam transaksi ekonomi terdapat permintaan dan penawaran. Yang pertama, permintaan yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Sedangkan penawaran yaitu kemampuan produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Di mana ketika permintaan dan penawaran bertemu di satu titik akan terjadi keseimbangan pasar. Di mana keseimbangan pasar dengan pendekatan IS didasarkan bahwa investasi disimbolkan dengan simbol I akan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suku tingkat bunga yang disimbolkan dengan R. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hera Vidya Panesya akan menyampaikan materi tentang pembentukan kurva IS dari perubahan keseimbangan pembelanjaan agregat. Nah, di sini terdapat dua kurva pembelanjaan agregat, di mana perlu diingatkan kembali agregat ini adalah artinya keseluruhan. Jadi, pembelanjaan agregat adalah pembelanjaan keseluruhan. Nah, sebelum Hera menjelaskan dua kurva ini, Hera akan menjelaskan simbol-simbol yang terdapat dalam dua kurva ini. Yang pertama ada Y ini adalah pendapatan nasional. Yang kedua ada AE ini adalah agregat expenditure atau biasa kita sebut pembelanjaan agregat. Yang ketiga ada E ini adalah equilibrium atau titik keseimbangan. Di sini ada R yaitu tingkat suku bunga, dan di sini ada IS yaitu investasi saving. Oke, saya akan mulai. Di sini terdapat fungsi IS. Fungsi IS adalah fungsi yang menghubungkan antara tingkat suku bunga dengan tingkat pendapatan nasional yang memenuhi syarat keseimbangan pasar, di mana syarat keseimbangan pasarnya itu adalah I sama dengan fungsi RY. Dan di sini terdapat kurva IS. Kurva IS ini menghubungkan antara tingkat pendapatan nasional dengan berbagai kemungkinan tingkat suku bunga pada keseimbangan pasar. Nah, saya akan mencoba menjelaskan dua kurva ini lebih detail. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Sepertinya sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya pendekatan IS itu adalah pendekatan yang didasarkan pada investasi yang dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat suku bunga. Nah, saya mau mulai dari grafik yang paling bawah dahulu. Di sini ada sumbu X, di mana sumbu X-nya ini adalah pendapatan nasional yaitu Y, dan sumbu Y ini adalah tingkat suku bunga yaitu R. Apabila kita lihat kurva ini menggambarkan hubungan antara pendapatan nasional dan juga tingkat suku bunga yaitu berbanding terbalik. Bisa dilihat oleh kurvanya yaitu menurun. Nah, jadi konsepnya itu seperti ini. Ketika suku bunga ini naik, maka pendapatan nasional akan turun. Sebaliknya, ketika suku bunga ini turun, pendapatan nasional akan naik. Nah, kita lihat dari titik A ini. Pada titik A ini, tingkat bunga ini berada pada R0. Nah, ketika R0 ini, tingkat pendapatan nasional pun pada Y0. Nah, ketika suku bunga ini naik dari R0 ke R2, maka akan membuat pendapatan nasional ini turun dari Y0 ke Y2. Sebaliknya, ketika tingkat suku bunga ini turun dari R0 ke R1, maka malah membuat pendapatan nasional naik dari Y0 ke Y1. Loh, kok seperti itu hubungannya? Nah, bisa kita lihat pada kurva di atas ini. Nah, ketika suku bunga ini pada posisi R0 dan pendapatan nasional Y0, maka tingkat keseimbangan pada pasar barang itu pada titik E0.
Nah, ketika suku bunga itu turun dari R0 ke R1 dan membuat pendapatan nasional naik dari Y0 ke Y1, maka tingkat keseimbangan pun akan naik dari E0 ke E1. Sebaliknya, ketika tingkat suku bunga ini naik dari R0 ke R2 dan membuat pendapatan nasional turun dari Y0 ke Y2, maka akan membuat tingkat keseimbangan ini turun dari E0 ke E2. Titik keseimbangan itu turun atau naik diikuti dengan pembelanjaan agregat yang ikut turun dan naik juga. Seperti contoh E0 ini, titik keseimbangan di E0, maka pembelanjaan agregat pun ada di AE0. Nah, ketika pembelanjaan agregat itu naik dari AE0 ke AE1, maka titik keseimbangan pun ikut naik dari E0 ke E1. Nah, ketika pembelanjaan agregat ini turun dari AE0 ke AE2, maka titik keseimbangan pun ikut turun dari E0 ke E2. Nah, jadi kenapa pendapatan nasional turun saat suku bunga naik? Karena ketika tingkat suku bunga naik, maka investasi akan turun. Nah, ingat, jika investasi menurun, maka belanja barang modal yang membentuk pembelanjaan agregat juga akan turun. Kemudian, jika investasi menurun, jelas pendapatan nasional pun akan turun. Nah, bisa disimpulkan dari dua kurva ini, ditarik kesimpulannya adalah ketika suku bunga ini ketika suku bunga ini turun, maka investasi akan naik. Dan ketika investasi naik, pendapatan nasional pun akan naik. Sebaliknya, apabila tingkat suku bunga ini naik, akan membuat investasi menurun. Nah, ketika investasi menurun, maka pendapatan nasional pun ikut menurun. Baik, hanya itu saja yang dapat Hera sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Siti Nur Afni akan melanjutkan materi selanjutnya. Materi yang saya akan sampaikan adalah tentang hubungan 4 kuadran yang ada di pasar barang kurva ILS. Sebelum masuk ke kurva, saya akan menjelaskan dulu tentang simbol-simbol yang ada di kurva. Yang pertama ada I sebagai investasi, ada S sebagai saving atau tabungan, ada Y sebagai pendapatan nasional, dan ada S sebagai tingkat suku bunga. Baik, hubungan dari 4 kuadran ini dimulai dari kuadran 1. Kuadran 1 ini menghubungkan antara tingkat suku bunga yang menurun dari R0 ke R1 dan berpengaruh terhadap titik A ke titik E. Nah, berpengaruh ini akan melanjutkan kepada kuadran 2. Kuadran 2 ini berpengaruh dari kuadran 1. Jadi, tingkat saving atau tingkat tabungan itu berpengaruh dari titik B ke titik F. Nah, tingkat tabungan ini berpengaruh berlanjut kepada tingkat kuadran yang ada di kuadran 3. Kuadran 3 ini menjelaskan tentang investasi. Investasi itu akan menaik karena suku bunganya akan turun. Akan menaik dari I0 ke I1. Kita lanjut ke kuadran 4. Kuadran 4 juga sama, akan naik dari Y0 ke Y1 karena sudah ada di kuadran 1 yang melihat suku bunga itu turun dari R0 ke R1. Jadi kesimpulan dari hubungan 4 kuadran ini dapat saya jelaskan bahwa tingkat suku bunga yang menurun maka akan berpengaruh terhadap investasi akan menaik, saving atau tabungan juga akan menaik, dan juga pendapatan nasional akan naik. Maka kurva IS dalam pasar barang ini akan bergeser ke kanan bawah. Terima kasih. Saya Kania Aulia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan fiskal yang berpengaruh terhadap kurva IS. Dalam pasar barang, kebijakan fiskal sangat berpengaruh terhadap kurva IS. Kebijakan fiskal ada beberapa macam, tapi di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan fiskal dalam pembelanjaan pemerintah. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai grafik ini. PA di sini merupakan pengeluaran aktual dan PD di sini merupakan pengeluaran yang direncanakan. Adapun AE di sini adalah pengeluaran agregat dan R adalah tingkat suku bunga. Juga Y adalah pendapatan nasional dan terakhir ada G sebagai pendapatan pemerintah. Jika ada kebijakan fiskal, maka pengeluaran pemerintah naik dan membuat kurva bergeser dari sini ke kanan atas dan berakibat terhadap perubahan pengeluaran pemerintah yang naik. Lalu jika ada kebijakan fiskal yang mempengaruhi permintaan barang dan jasa, maka kurva IS tersebut akan ke
Jadi kesimpulannya, jika investasi menurun maka belanja barang modal yang membentuk pembelanjaan agregat juga akan turun. Kemudian jika investasi menurun, jelas pendapatan nasional juga akan ikut turun. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.